Ibu-ibu seluruhnya yang saya cintai, saya hormati, sebelum acara Sertija serah terima jabatan hari ini akan disampaikan sambutan dari Ketua Tim Formatur Ibu Dr. Anda Hajah Umainah Sri Nuryati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara Bapak Haji Sodri, yang kami hormati, kami sayangi teman-teman pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara periode Muktamar ke-47, juga yang kami hormati, kami sayangi ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara periode Muktamar ke-48. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Pagi yang cerah ini kita bisa bermuajahah, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, insya Allah. Ini karunia yang patut untuk kita syukuri, dan lebih dari itu tentu banyak karunia yang lainnya, baik karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia kebersamaan kita di Aisyah. Ini betul-betul merupakan satu karunia yang membahagiakan, yang patut untuk kita syukuri. Salawat serta salam mudah-mudahan sampailah juga kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita pencerahan, suri teladan. Kepadanya kita ittiba untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka acara serah terima jabatan pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara periode 2015-2022, apa yang kita sebut periode Muktamar ke-47, kepada pimpinan-pimpinan yang baru, teman-teman ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah periode 2022-2027, atau kita sebut periode Muktamar yang ke-48. Walaupun pada hakikatnya nanti tidak 2022 ini, tetapi 2023 sampai 2028, seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, periode kemarin personalia pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara berjumlah 40 orang, 17 itu pimpinan harian dan ketua-ketua majelis lembaga. Sedangkan untuk periode saat ini yang sudah dipersiapkan adalah 52 orang, dengan catatan 19 pimpinan harian dan ketua majelis lembaga, ditambah personalia pimpinan yang lain untuk melengkapi majelis dan lembaga. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang baru, selamat datang, selamat bergabung dengan pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara. Perlu kami sampaikan kepada ibu bahwa susunan personalia atau struktur pimpinan daerah Aisyah yang saat ini ketua terdiri dari 5 orang. 1 orang sebagai ketua. Kita tidak menyebut ketua umum, ya.
Kalau di dalam Malaysia ketua umum hanya ada di tingkat pusat. Kita sebut ketua. Kemudian ini Mbak Sofha, Ibu Sofha, gitu. Kemudian wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3, wakil ketua 4. Dalam hal ini ada saya, ada Bu Nasihaningrum, ada Bu Hotimah, dan ada Ibu Fatimah. Kemudian sekretaris 2 orang, bendahara 2 orang, kemudian majelis itu ada 7 majelis dan 3 lembaga, jadi semua 10. 7 majelis itu yang pertama majelis tabligh dan ketarjihan. Ini memang beda dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah ada majelis tarjih dan tasjid, dan ini sentralnya masalah ketarjihan memang ada di Muhammadiyah. Jadi di Asia tidak ada, tetapi di Asia ada majelis tabligh dan ketarjihan, itu menjadi satu. Kemudian majelis Paudasmen, kalau kemarin namanya majelis Dikdasmen, sekarang namanya Paudasmen, pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah. Kemudian majelis kesehatan, kemudian ada majelis MEK yang kita sebut MEK itu majelis ekonomi dan ketenaga kerjaan. Ada majelis kesejahteraan sosial, ada majelis hukum dan HAM, ada majelis MPK yang kita sebut MPK, majelis pembinaan kader. 7 ya, ada 7 semuanya. Kemudian ada 3 lembaga, yaitu Lembaga Budaya, Seni dan Olahraga, namanya LBSO. Kalau periode kemarin hanya Lembaga Kebudayaan, tetapi sekarang namanya Lembaga Budaya, Seni dan Olahraga, atau kita singkat LBSO. Kemudian ada LPPA, itu Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asia. Kemudian ada LLHPB, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Jadi semuanya ada 10, 7 majelis dan 3 lembaga. Ibu-ibu yang kami hormati, kenapa hari ini kita serah terima padahal belum pengukuhan? Ada yang menanyakan seperti itu. Bukankah kalau serah terima itu setelah pengukuhan? Nah, di dalam Muhammadiyah mungkin juga termasuk di dalamnya Asia, bahwa pengukuhan atau pelantikan itu bukan sesuatu yang wajib. Nah, dalam hal ini kita ingin segera menyelesaikan urusan-urusan kita dari PDA yang lama kepada PDA yang baru, dan ini boleh saja segera serah terima supaya nanti segera kegiatan berjalan. Nah, pengukuhannya bagaimana? Nah, kalau kita sepakat akan mengadakan pengukuhan, nanti insya Allah bersama-sama PDM ya, Pak Sobri ya. PDM rencananya kapan ya, Pak Sobri ya? Belum ya. Ya, tapi mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena PDM kan jauh lebih besar. Jadi untuk menyusun majelis-majelis secara lengkap, majelis ada lembaga, ada badan begitu, secara lengkap mungkin memang membutuhkan waktu. Kita harapkan Agustus mudah-mudahan selesai ya Pak ya. Kalau Agustus PDM selesai, nanti mungkin kita harapkan ada pengukuhan, dan nanti pengukuhan kalau bisa bersama-sama Aisyah mau bergabung sekalian supaya lebih kering lah istilahnya begitu ya. Jadi memang pengukuhan kita belum melaksanakan, kita berharap akan berlangsung bersama-sama dengan Muhammadiyah. Nanti kita bisa dilaksanakan di gedung yang megah itu, di gedung Pusdamu. Jadi hari ini kita akan serah terima saja untuk menandakan kepastian bahwa kita berganti periode sambil menunggu SK yang sudah kita ajukan ke pimpinan wilayah. SK itu insya Allah sih pasti turun karena kita sudah mengajukan. Tetapi kita tidak akan menunggu SK, sambil berjalan kita segera serah terima, dan kita sudah sepakat hari ini kita melakukan serah terima. Baik dari ketua, sekretaris, bendahara, majelis-majelis,
dan juga lembaga. Kata Ibu insya Allah. Nah, perlu juga kami sampaikan pada ibu-ibu, dari jumlah pimpinan daerah periode kemarin itu 40 orang yang masih bertahan untuk periode berikutnya ini nanti ada 26 orang. Jadi ada 14 orang yang sudah tidak lagi duduk sebagai pimpinan daerah periode ke depan karena alasan-alasan tertentu, mungkin karena usia, karena kesehatan, karena pindah, karena yang lain. Itu ada 14 orang. Nah, tinggal 26 orang. Nah, 26 orang itu tentu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan majelis, sehingga kemudian kita menambahkannya. Dan setelah rapat 3 kali rapat tim formatur dengan perdebatan yang lumayan seru ya Bu Fatimah ya, alhamdulillah kita sepakat ada 52 orang yang nanti 19 di pimpinan harian dan ketua majelis, yang lainnya adalah melengkapi kebutuhan majelis. Jadi pimpinan yang lama 26 orang ditambah pimpinan yang baru 26 orang. Jadi jumlah ada 52 orang. 52 orang ini tentu saja juga belum mencukupi seluruh kebutuhan majelis. Karena majelis-majelis itu nantinya kalau bisa tercukupi pos-posnya, misalnya majelis tabligh dan ketarjihan, di dalamnya ada 4 divisi. Divisi kajian ketarjihan, divisi mubalighah dan pengajian, divisi tabligh digital dan komunitas, divisi keluarga atau pembinaan keluarga. Nah, jadi di majelis tabligh dan ketarjian taruhlah ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ditambah 4 divisi, tapi tidak dibutuhkan 7 orang. Seperti itu. Ya, ini minimal paling tidak kan seperti itu. Tetapi ada juga majelis yang mungkin divisinya tidak sebanyak majelis tarjih, tetapi mungkin hanya 2 divisi. Misalnya MPK, Majelis Pembinaan Kader, itu divisinya hanya 2, divisi perkaderan utama dan divisi perkaderan fungsional. Jadi paling tidak untuk MPK dibutuhkan 5 personal, misalnya ketua, sekretaris, bendahara, kemudian divisi 2, seperti itu. Jadi memang untuk 52 orang belum tercukupi semuanya, tetapi kemarin kita sepakat untuk yaudah kita berjalan dulu 52 orang itu yang sudah terbagi dalam pos-pos masing-masing majelis dan lembaga. Kita jalankan dulu. Ini saya ingat apa yang ditekankan oleh Ibu Fatimah, coba kita berjalan dulu, jangan kita berpikir kurang, kisah pamaling sama nanti tidak akan selesai, karena rapat menyusun ini juga sudah berjalan 3 kali pertemuan dengan cukup serius begitu. Ya, jadi kita kemudian sepakat ya sudah kita jalani dulu 52 personal begitu. Nanti pada saatnya ketika kita membutuhkan pengembangan majelis, boleh majelis tersebut menambah personal yang baru. Penjenengan mungkin yang ditetapkan sebagai ketua majelis bisa sambil melang-meling atau sambil mencari-cari, mungkin ada teman-teman yang sudah biasa aktif di cabang atau di ranting yang penjenengan anggap siap dan terus diajak di pimpinan daerah, boleh kita ajak masuk untuk melengkapi kebutuhan majelis. Dan nanti akan kita sepakati di Muspinda 1 begitu. Katanya menurutnya insya Allah seperti itu. Ibu-ibu sekalian, sekali lagi jadi ada 26 personalia yang diharapkan ini baru bergabung di pimpinan daerah Aisyah. Mungkin ada yang sudah aktif di cabang, mungkin ada yang sudah aktif di ranting, atau mungkin ada yang belum aktif
di cabang ataupun ranting, tidak apa-apa. Mungkin kita melihat sisi profesionalismenya atau kompetensinya, misalnya begitu, boleh saja, tidak apa-apa. Yang penting ada komitmen untuk setia ya, kepada gerakan Naisya yang kita sepakati sebagai gerakan perempuan berkemajuan. Nanti kalau penjenengan merasa saya tidak tahu apa-apa misalnya seperti itu, nanti kita akan bersama-sama belajar. Karena kepribadian atau periode awal periode ini insya Allah nanti kita akan baitul arkom untuk pembekalan. Sehabis itu mungkin juga nanti ada raker, tentu rakerda ini menunggu rakerwil. Kalau sudah ada rakerwil, nanti rakerda, dan kita nanti akan membahas secara detail mengenai program-program yang akan dilaksanakan. Saya kira seperti itu. Saya sendiri secara pribadi mungkin ada juga yang belum kenal secara pribadi dengan beberapa teman yang baru. Mohon maaf, tidak apa-apa, tetapi kita siap untuk bekerja dengan siapapun. Ya, jadi insya Allah kita siap bekerja dengan siapapun yang merasa punya semangat dan punya wiro, punya komitmen untuk bergerak, berjuang bersama-sama di Aisyah. Insya Allah tidak ada ruginya. Kita di Aisyah insya Allah bergaul dengan orang-orang yang solihah, insya Allah. Ya, apalagi di pengajian tidak ada namanya pengajian kok kemudian mendapatkan sesuatu yang negatif, itu insya Allah tidak ada. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibu Mega itu saya kira sangat-sangat jauh dari kebenaran yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Justru ketika ada pengajian dan kita aktif di pengajian, hal-hal yang positif pasti kita dapat, dan itu akan menambah dan menguatkan kedudukan wanita sebagai seorang ibu, seorang istri harus bagaimana, dan itu akan bisa menjadi modal kesuksesannya di dalam membina keluarganya. Jadi kalau yang tidak pernah ngaji ya malah justru mengerikan, karena dia akan jauh dari ilmu pengetahuan, apalagi ilmu pengetahuan agama yang itu penting sekali di dalam membina keluarganya. Begitu. Jadi insya Allah kita berkomitmen bersama-sama, ikhlas ya ibu-ibu ya. Mungkin saya tidak sempat untuk soal satu persatu ke rumah penjenengan, tetapi saya yakin saya sudah tahu namanya. Walaupun secara pribadi tidak atau belum kenal, itu tidak apa-apa, nanti insya Allah akan menjadi kenal lebih dekat dan ada kebersamaan. Insya Allah akan memberikan kehidupan kita ini menjadi lebih bermanfaat. Kalau kemarin mungkin kurang bermanfaat, nah ke depan insya Allah akan menjadi lebih bermanfaat. Saya kira seperti itu. Nanti ya Pak Sobri, pengabutan begitu ibu-ibunya. Insya Allah hari ini kita bersama-sama nanti akan menyaksikan serah terima, mungkin secara simbolik atau secara apa ya, secara lengkap, Nanti pada saatnya juga mohon Pak Sobri berkenan untuk memberikan arahan. Jadi banyak teman-teman yang baru di sini, saya senang sekali, dan mudah-mudahan ke depan juga akan tambah personalia yang baru untuk melengkapi majelis lembaga. Karena ke depan tentu saja urusannya akan sangat-sangat banyak, sangat-sangat kompleks. Ya betul. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu kami tambahkan juga ibu-ibu sekalian, kita ini punya gedung dakwah Aisyah, ini tempatnya setiap sore untuk pengajian dari Senin sampai Kamis. Kemudian kita punya kantor, dan sekaligus di bawah untuk toko kita ada 2 lantai. Yang bawah untuk toko kita itu bukan kita tapi KTA, sebetulnya kependekan dari Korea Thayyibah Aisyah. Kemudian kami mendengar juga info dari pimpinan Muhammadiyah, ini resmi apa belum, tetapi kami mendengar bahwa nanti di lantai 2 pusdamu juga akan disekat ruang-ruang. Kami sudah melihat sih ada sekatan-sekatan begitu ya, walaupun belum jadi. Kata Pak Tejo, ini nanti orkom biar berkantor di sini. Oh, saya
saya bingung deh. Alhamdulillah. Jadi nanti ada tempat-tempat kegiatan atau pusat-pusat tempat kita berkumpul atau bermusyawarah seperti itu. Yang kedua, Pak Gubernur, sudah ada sama ya? Sudah ya?